Pagi persembahan RRI Manado. Selamat pagi menonton dan pendengar RRI Manado di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali Mutiara Pagi Iman Katolik hadir menemani suasana pagi Anda. Bersama saya Teresia Ulansari di edisi hari ini, Kamis 19 Februari 2026. Dan seperti biasa program siaran ini bisa Anda ikuti di seluruh jaringan terestrial RRI Manado, baik di Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan tentu saja live YouTube RRI Manado ya, dan RRI Digital. Dan sudah bersama dengan kita pagi hari ini narasumber kita yang terkasih, Pastor Yohanes Imade Pantias CPR, yang akan berbagi permenungan tentang bacaan Injil hari ini. Baik, saya sapa dulu ya. Selamat pagi Pastor Made. Selamat pagi semua, Putris dan semua pendengar RRI, penonton setia. Selamat pagi. Harap tidak bosan-bosan lihat muka saya. Wah, enggak Pastor. Malah bersyukur ya kita Pastor membagikan permenungan yang selalu luar biasa seperti minggu-minggu sebelumnya, dan hari ini kita judulnya memikul salib dengan cinta ya Pastor. Iya, oke. Oke, mari kita mulai dengan doa atau mohon dituntun Pastor dulu. Ya, baik para pendengar semua dan para penonton setia RRI Manado, mari kita buka permenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru Engkau anugerahkan kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh kembali menikmati berkat-Mu lewat nafas hidup yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan semangat baru untuk memulai karya hidup kami. Sebelum kami memulai semuanya, ya Tuhan, perkenankanlah kami hari ini sejenak bermenung, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Semoga lewat firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama, boleh menjadi refleksi, boleh menjadi tuntunan bagi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua agar kami boleh dengan tekun dan setia senantiasa memikul salib kami dengan cinta, sebagaimana Engkau yang selalu setia berjalan bersama dengan kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pastor. Ya. Baik, para pendengar semua dan para penonton setia RRI Manado, hari ini di hari Kamis sesudah perayaan Rabu Abu, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 25. Dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para pendengar setia dari Manado dan para penonton, kita pagi hari ini mendengarkan Injil yang singkat hari Kamis sesudah kita merayakan perayaan Hari Rabu Abu kemarin. Mengawali permenungan ini saya punya cerita singkat sekali
tentang seorang anak kecil yang melihat ayahnya setiap kali pulang kerja selalu dengan wajah lelah, pakaian basah, dan berkeringat. Anak itu, seorang anak kecil, kemudian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa setiap hari harus bekerja sekeras itu? Harus pulang larut dan juga dengan kondisi yang melelahkan." Sang ayah lalu tersenyum dan menjawab dengan singkat, "Karena ayah mencintai keluarga ini." Anak itu mungkin belum sepenuhnya mengerti, tetapi ia melihat bahwa di balik kelelahan itu ada kasih yang besar. Kisah sederhana ini mengajarkan kita sebenarnya bahwa cinta sejati itu memang selalu membutuhkan sebuah pengorbanan. Dan hari ini dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama, kita diajak melihat bahwa salib yang dipikul Tuhan Yesus juga lahir dari cinta yang begitu dalam kepada kita manusia. Injil yang kita dengarkan hari ini, Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25, sesungguhnya Yesus berbicara dengan sangat jujur dan mungkin sedikit keras kepada para muridnya. Ia mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Yesus juga menambahkan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sabda ini terdengar terasa sangat kuat, terlebih bagi kita semua yang sedang berada dalam masa puasa dan pantang. Kemarin kita sudah tandai dengan perayaan Rabu Abu, pengenaan abu di dahi sebagai tanda pertobatan dan refleksi serta permenungan kita selama 40 hari ke depan. Masa ini sebenarnya bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi perjalanan rohani bersama untuk belajar memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus. Seringkali mungkin kita membayangkan bahwa mengikuti Tuhan Yesus berarti hidup itu akan menjadi lebih mudah, menyenangkan, santai, atau beragam hal lainnya. Namun Yesus hari ini berkata sebaliknya. Mengikuti Dia berarti siap untuk memikul salib. Mengapa? Karena kasih sejati itu selalu mengandung sebuah pengorbanan. Layaknya seorang ibu yang rela bangun malam demi anaknya, seorang ayah yang rela bekerja keras demi keluarganya, atau seorang pelayan Tuhan yang rela mengorbankan waktu dan tenaga demi umatnya, dan masih banyak lain lagi. Semua itu adalah salib, tapi salib yang dipikul dengan cinta. Dalam masa puasa dan pantang masa tobat ini, gereja mengajak kita untuk berpuasa dan berpantang. Puasa bukan sekedar sebenarnya menahan rasa lapar. Pantang juga mungkin bukan sekedar saja tidak makan daging atau hal-hal lainnya. Semua itu adalah latihan untuk menyangkal diri. Tuhan Yesus berkata, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti belajar berkata tidak pada keinginan yang berlebihan, pada ego, pada kemalasan, pada amarah, dan mungkin juga pada dendam. Menyangkal diri berarti memberi ruang lebih besar bagi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terkadang kita merasa salib itu mungkin terlalu berat, ya. Mungkin karena pergumulan, masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, pelayanan, atau mungkin relasi yang retak. Kita mungkin bertanya, Tuhan, mengapa saya harus mengalami hal itu? Tuhan Yesus sendiri pun ditolak dan menderita. Ia tidak lari dari salibnya. Ia tidak membalas penolakan dengan kebencian.
Ia menerima semuanya dalam ketaatan kepada Bapaknya. Maka ketika kita merasa salib kita terlalu berat mungkin, ingat kita tidak sendirian. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkata juga, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Dunia ini memang mengajarkan kita untuk mempertahankan diri, berjuang, mencari kenyamanan, mengejar keuntungan, dan lain sebagainya. Namun Tuhan Yesus hari ini mengajarkan logika yang sangat berbeda kepada kita. Kehilangan demi kasih, justru itu yang menyelamatkan. Ketika kita memberi waktu untuk keluarga, meski lelah, kita tidak rugi. Ketika kita mengampuni, meski terluka, kita tidak kalah. Ketika kita berbagi kepada yang membutuhkan, meski kita sendiri terbatas, kita tidak menjadi miskin. Justru disitulah kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari, masa puasa yang kita jalani ini adalah kesempatan untuk memeriksa hati. Apakah selama ini saya terlalu sibuk mengejar dunia? Yesus bertanya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Terkadang kita sibuk setiap hari tanpa kita sadari, dan mungkin hal yang wajar, tetapi terkadang juga lupa pada diri sendiri. Kita sibuk mengejar uang, jabatan, pengakuan, tetapi perlahan hati kita mungkin terasa kosong. Kita terlihat berhasil, tetapi jiwa kita lelah. Kita tersenyum di luar, tetapi terkadang gelisah di dalam. Puasa mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana keadaan jiwa saya? Saudara-saudari, setiap salib, setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang memikul salibnya mungkin karena sakit, ada yang memikul salibnya mungkin karena pelayanan yang kurang dihargai, ada juga salib berupa pergulatan batin, rasa bersalah, penyesalan, atau kekecewaan. Ada banyak hal, beragam persoalan, pergumulan yang dihadapi. Namun Tuhan Yesus hari ini berkata, pikulah salibmu setiap hari. Artinya bahwa kesetiaan itu dilakukan hari demi hari, bukan hanya sekali ini saja, atau bukan hanya pada masa tobat, masa puasa dan pantang ini saja, dan tetapi setiap hari, agar kita boleh tetap bersemangat. Memikul salib setiap hari juga berarti setia pada hal-hal yang kecil, setia berdoa meski sibuk, setia mengikuti misa, perayaan Ekaristi, meski terkadang rasa lelah. Setia berbuat baik meski terkadang tidak dipuji. Setia berkata jujur meski ada resiko yang harus ditanggung. Dalam hal-hal kecil itulah kita belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi tidak hanya dalam situasi yang menyenangkan, yang membahagiakan, kemudian kita teringat akan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Dalam masa puasa dan pantang ini, mungkin kita boleh bertanya sejenak dalam hati, salib apa yang ingin saya hindari? Apakah saya lari dari tanggung jawab yang ada? Apakah saya juga menyimpan kebencian yang belum saya lepaskan? Apakah saya sulit mengampuni? Mungkin inilah saatnya kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ajarilah aku memikul salib dengan cinta, bukan dengan keluhan. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang penderitaan, ia juga berbicara tentang kebangkitan. Ia berkata bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Artinya, salib, pergumulan hidup yang kita jalani, itu bukanlah akhir dari segalanya. Puasa dan pantang selalu menuju pada Paskah, pengorbanan
selalu menuju pada sukacita. Air mata selalu menuju pada penghiburan. Ketika kita setia memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus, kita percaya juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Masa puasa dan pantang ini adalah masa pembaruan diri. Janganlah kita jalani hanya sebagai sebuah kewajiban selama 40 hari ini, tetapi mari kita jalani sebagai sebuah kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berpuasa, kita tentu belajar untuk mengendalikan diri. Ketika kita berpantang, kita tentu belajar untuk bisa berbagi. Ketika kita berdoa lebih sungguh, kita bisa membuka hati bagi rahmat Allah. Itulah yang nyata dalam gerakan yang selalu kita buat setiap masa Prapaskah, puasa dan pantang, yakni gerakan aksi puasa pembangunan atau APP. Semoga kita juga lebih menghayatinya, bukan hanya sekedar memberi secara materi, tetapi juga lebih pada pemberian diri yang tulus dari kedalaman hati. Saudara-saudari, mungkin kita tidak mampu memikul salib besar, ya seperti para martir, seperti yang dibuat oleh Santo dan Santa, tetapi kita bisa memikul salib kita yang kecil dengan setia. Senyum yang kita berikan kepada orang yang menyakiti kita mungkin, doa yang kita panjatkan bagi orang yang tidak menyukai kita, kesabaran dalam menghadapi perjalanan hidup di tengah-tengah keluarga atau lingkungan kerja, itulah salib-salib harian kita. Akhirnya marilah kita memandang Tuhan Yesus yang berjalan menuju Kalvari. Ia tidak berjalan sendirian. Ia berjalan untuk kita dan bersama dengan kita. Dalam masa puasa dan pantang ini, mari kita berkata dengan iman, Tuhan, aku mau mengikuti-Mu. Aku mau berjalan menyangkal diri. Aku mau memikul salibku setiap hari. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, salib bukanlah sebuah beban atau bahkan kutukan, melainkan jalan menuju pada kehidupan yang baru. Bersama dengan Tuhan Yesus, kehilangan itu bukanlah kehancuran, melainkan keselamatan. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, puasa dan pantang bukan sekedar menahan diri, melainkan perjalanan untuk menuju pada kebangkitan. Puasa dan pantang bukan sekedar menahan diri, melainkan perjalanan cinta untuk menuju kebahagiaan kebangkitan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor sudah mengingatkan kami semua ya untuk tetap setia memikul salib penuh cinta khususnya di masa puasa dan pantang ini ya Pastor. Ya, baik. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Pastor Made yang sudah menguatkan kami semua lewat permenungan pada pagi hari ini di Mutiara Pagi, dan tentu mewakili pimpinan LPP RRI Manado dan kru yang bertugas hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak Pastor. Tuhan kiranya memberkati pelayanan dan tugas Pastor di mana saja berada. Dan kita tutup dengan doa Pastor dan mohon berkatnya ya. Ya, oke, baik. Ini sudah hujan ya pagi-pagi di sini. Oh ya. Baik, terima kasih juga semua ya para pendengar RRI Manado dan juga seluruh pendengar, penonton setia. Semoga menjadi permenungan kita teristimewa di masa puasa dan pantang ini. Ya, bagaimana kita semua berjuang, saya dan saudara-saudari juga untuk ya betul-betul setia dalam memikul salib kita, entah besar, kecil, tetapi kita dipanggil untuk belajar menjadi setia. Terima kasih semua, karena itu mari kita menutup permenungan kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semua, lewat sabda yang boleh kami dengarkan, firman-Mu yang meneguhkan iman kami kepadamu, dan teristimewa dalam permenungan kami bersama hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami semua hari ini untuk tidak lari pada salib yang kami hadapi, melainkan setia memikulnya dengan cinta. Sebagaimana Engkau mengajarkan kami setia memikul salib sampai di puncak Golgota demi keselamatan kami, ajarilah kami juga
setia memikul salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Ajari kami untuk senantiasa setia, agar pada masa-masa tobat, puasa, dan pantang ini, kami sungguh-sungguh bersama-sama dengan Dikau untuk memikul dan memanggul salib kami dengan setia, sehingga pada saatnya nanti kami boleh menggapai puncak pasca kebangkitan seperti karya perjalanan salib-Mu yang memuncak pada penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan sabda firman-Mu hari ini, dan berkatilah kami semua, para pendengar, penonton setia, dan siapa saja yang mendengarkan permenungan kami pagi hari ini, untuk seluruh karya, tugas, pekerjaan kami sepanjang hari ini, agar kami boleh menjalaninya dengan setia, dan boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Maka ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu senantiasa turun dan tinggal, menyertai, melindungi, membimbing, dan berkati kami semua dengan berkat Tritunggal Allah yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Pastor Made, terima kasih sekali lagi. Kita kiranya Tuhan berkenan ketemu lagi minggu depan ya, Pastor. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih Pastor sekali lagi. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih semua, selamat pagi. Ya. Baik, pendengar RRI dan penonton RRI Manado di mana saja Anda berada, demikian Mutiara Pagi Iman Katolik untuk edisi hari ini sudah selesai. Saya Teresia Ulansari undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.